gitu loh. Yang Anda kritik tadi kan, wah biyen zaman jadi tokoh mahasiswa gini, saiki akhirnya ya penindas. Loh itulah sing penindas. Yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan. Jangan lupa itu. Ada yang bertani, ada yang dulu menjadi penulis sangat bagus, sangat populer di salah satu majalah utama di Indonesia selama puluhan tahun. Akhirnya karena putus asa sama seluruh keadaan, akhirnya dia kuliner maknyus dah. Terus kembali taek ini maknyus saya jangan lupa dia bukan orang makanan. Orang itu dulu kolumnis nomor 1 Tempo zaman tahun 70-an 80-an, dan dia pinter, dia ngerti macam-macam, tapi didelok anjane brongkalan kabeh. Ya wis tak kei badokan ae gitu. Tolong dipelajari itu. Jadi jangan dipikir beliau itu nggak ngerti apa-apa, ngertinya makanan. Gitu loh. Jadi itu banyak orang yang tidak Anda ketahui, dan nggak mungkin pemimpin sejati masuk televisi yang bener aja. Nggak mungkin kebenaran seperti ini terus diwawancarai oleh Najwa, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Meskipun setelah saya ngomong gini terus mereka ingin membantah dengan mengundang dia juga bisa. Supaya ternyata Cak Nun salah kok, buktinya Najwa gitu kan. Tapi kalau normal ya nggak mungkin. Opo Kick Andy terus memanggil ini, gimana Ronggo Warsito wajahnya. Jadi kebenaran tidak laku di tanah yang luas mainstream ini, tidak laku. Kebenaran, kebaikan, kesucian, keindahan tidak laku. Tidak ada yang indah, semua diindah-indahkan tapi tidak ada yang indah. Kita, pemalsuan yang terjadi, pemalsuan itu bahasa modernnya pencitraan. Tapi pemalsuan toh. Dari A menjadi A plus, selesai dari B, selesai dari C, kan begitu. Nah di sini tidak ada pencitraan. Pencitraan opo nih, di, woi gini yang pironya, woi gini. Tidak ada pencitraan sama sekali. Di Padang Bulan di Jombang lebih parah lagi. Tidak ada apa-apanya, pengajian orang lumpuk menutup, tidak ada hiasan sedikit pun. Dan kita kesini tidak berhias-hias, kita di sini justru kita membuka jiwa kita selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Dan saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ketulusan dan kesucian Anda itu tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi kejayaan masa depan bangsamu. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu penuh Mas. KC ini seluruh ma'iyah di seluruh Indonesia. Pendidikan politik iya, pendidikan agama iya, spiritualitas iya, budaya iya, kesenian iya, teknologi iya, hukum iya, semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah Forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak, tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester 1 sekian, dikasih kuliah 1 jam 2 jam. Kamu kesini ndak membayar, dikasih kuliah intensif 2-3 kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul nggak? Udah punya kesaktian, nggak bisa dihapusi orang, dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa komprehensif, kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya, kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sodako. Oke. Jadi di sini terjadi 3 lapis sodako. 4 sih sebenarnya. Saya sodako sama teman-teman yang menyelenggarakan KC. Teman-teman yang menyelenggarakan KC sodako kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sodako kepada siapa? Saya tanya sekarang. Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Kan nggak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, Ma'iyah kepada Indonesia, ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita?
6 abad Jawa dan Sunda sama sekali belum beres. Masih ada dendam yang sangat mendalam. Berarti ya, ini sebelum kita, Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu harus kita, itu fakta kita, dan itu bukan kita benci, bukan kita kritik. Saya nggak akan kritik siapa-siapa. Yuk kalau gitu mau bagaimana sekarang? Yuk kita berunding. Karena peradaban yang sudah air kawahnya sudah menetes dan sudah melimpah ini harus kita putuskan formulasinya pelan-pelan. Dan malam hari ini jelas sekali formulasi masa depan itu ada di KC dan Ma'ya. Anda sudah mikirin semuanya. Wis ono pelangi barang itu mang, wis ono gambar-gambar golek. Dan memang harus dari daerah Nganjuk karena hutan-hutan angker itu ada di sebelah selatan. Jadi kuliah ya iki anggitmu jangan di Universitas ngedul titik. Kuliah itu dia melihat perpustakaan digital di dalam hutan. Jadi nek wis mlebu alas ngene ngisore wit set terus melek ketok sret. Digital. Sehingga saya sendiri pengen menanyakan banyak karena kita sudah membicarakan itu cukup lama, tapi dia meresmikannya dan memformulasikan secara lebih jelas. Tepuk tangan untuk dia. Kita ini nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah, nggak ngerti presiden fungsinya perdana menteri tapi presiden, lembaga negara beda nih. Pegawainya juga pegawai negeri. Kata negeri itu bukan bahasa konstitusi, bukan bahasa birokrasi. Negeri itu bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Padamu. Kalau kamu bilang negeri sama dengan negara, coba rubah lagunya. Padamu negara. Gak bisa, negeri sama negara berbeda. Dia yang satu itu nuansa, yang satu itu benda padat. Maka pegawai negeri itu tidak akan pernah beres karena mereka itu hanya nuansa. Seharusnya mereka pegawai negara. Sehingga mereka tidak terikat kepada pemerintah. Kalau pegawai negara ada di kantor kabupaten, dia bukan bawahan bupati. Kan begitu mestinya ya Mas? Bukan bawahan bupati. Ya ini negara memang aneh, itulah aneh. Yang kerja sudah 30 tahun di kantor itu menumpuk karir setengah mati, nanti tiba-tiba ada outsourcing 5 tahun, ngatur yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun. Coba, kok gelem arek-arek ini? Loh, kamu yang sudah ngerti segala sesuatu puluhan tahun di sini, datang orang baru yang nggak ngerti apa-apa, yang tenaga kontraan. Itu pun setelah kamu taati 4 tahun ternyata kena KPK. Jadi ini memang nggak masuk akal. Jadi ini Anda bersedekah luar biasa, cuman ini sedekah. Sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Jadi saya tidak akan ke MPR. Wong Anda tidak percaya kepada mereka, kok Anda membangun sesuatu berdasarkan legitimasi mereka. Mau demo ke siapa kita? Yang kita demo adalah orang yang memang bisa kita percaya untuk merubah. Sopo sih kok demo? Tidak ada. Wong mereka semua tidak ingin ada perubahan kok. Yang ingin perubahan Anda kok. Ya demo nang awakmu dhewe. Jadi ini sedekah, kalau mau dipakai monggo, enggak dipakai mati yo. Begitu. Enggak ada masalah. Saya juga tidak punya possessiveness apa-apa, teman sekalian mau kalau Indonesia pasti tidak. Dan sejak pemilihan presiden saya sudah tidak pernah menyebut kata itu di dalam tulisan saya. Jadi kalau saya ditanya, nun orang Indonesia, saya penduduk tempat yang sekarang disebut Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia saya tidak ngakuin. Tidak ngakuin. Loh, makar. Loh, gak makar, aku gak ngakoni kok. Loh, urusan hati saya dan pikiran saya kok. Loh, ada soto, kata kamu enak, kata saya enggak enak, saya karepku. Saya kan tidak melanggar apa-apa. Wong itu pikiran saya kok. Dan saya juga tidak melakukan kriminalitas, tidak melakukan apa-apa kok. Saya jadi penduduk yang sangat taat, sangat baik. Kalau ditilang polisi tak sentak, mulai.
Pilpres ngerepoti, polisi ngerepoti, mikir. Gue. Jadi teman-teman sekalian, saya senang sekali ini fakta kita. Fakta kita. Tapi harap ingat, kalau kemarin di Bank Wetan, Pak Dr. Ananto mengatakan hidup itu kan ada input, ada. Jadi kalau sistem sosial kan ada input, sistem, output yang gitu. Nanti ada outcome juga. Nah, manusia itu hanya punya hak dan kemampuan di wilayah input dan proses sistem. Tapi nanti outputnya dan outcome-nya itu betul-betul di luar kekuasaan manusia. Makanya seorang ibu selalu harap-harap cemas kalau anaknya mau lahir di sini papat kalimo. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menentukan jari-jarinya 5. Dia bisanya iya mas terus mulut tak bisa. Kok wes mas, aku juga alhamdulillah sampai nusalah dolin iki apa iki. Jadi nanti suami-suami kalau sampai rumah bilang sama istri, dek tak malah dolin dulu dek. Lumayan ini dapat idiom banyak ini. Jadi saya tidak percaya bahwa forum ini yang dahsyat ini, yang Allah memberi hidayah, yang softwarenya berpendar-pendar dari langit ini tidak beranak masa depan yang bercahaya bagi seluruh republik yang namanya belum ada ini. Itu ya. Wong Sumpah Pemuda cuma ketemu begitu aja melahirkan kok. Apalagi ini ngobrol sono drape pisan. Nanti tak kirim ke atas. Tak kirim ke atas nanti. Iki apa? Drape sampean. Arek ndi sing gawe laringan yo isip berapa apa. Tapi awas ono iku arek iku. Nggih kula awasi. Tenang mawon nganjuk kok. Ini putuku. Itu sekalian ya. Jadi insya Allah saya kok senang sekali, bukan soal Anda sudah bersepakat, enggak harus bersepakat sekarang, tapi sudah murni. Karena gini, di Indonesia tidak mungkin lahir pemimpin karena tanahnya enggak bisa lahir bersemai pemimpin beneran. Kebenaran tentang negara, tentang pemerintah, tentang bahasa itu enggak bisa bersemai di DPR, enggak bisa di kantor pemerintahan, enggak bisa di pasar, enggak bisa di masjid, apalagi nggak bisa, di gereja pun enggak. Tapi di sini bersemai, di sini bisa lahir pemimpin sejati karena di sini nggak bisa bohong, di sini nggak bisa berniat jahat, betul nggak? Loh, ngapain Anda jauh-jauh datang dari Depok, dari Kerawang, dari mana ke sini duduk sampai jam 3 itu kalau bukan orang suci siapa lagi? Betul nggak? Kalau tidak benar-benar hatinya itu oleh Allah memang dihimpun untuk menjadi infrastruktur dari masa depan seluruh yang sekarang disebut Indonesia atau diusulkan Nusantara dan tidak setuju itu. Tapi kan Anda orang-orang yang memang dibimbing. Jadi saya tanya sama Anda untuk sementara sebelum kita berdiri bersama. Ini seluruhnya ini kita butuh soft research atau hard research atau total research. Nah, soft research kan nanti sama aja, aplikasinya sama, OS-nya sama kan gitu. Kalau soft research, hard research pun masih sama. Ternyata kan hard disk harus banyak yang damage gitu ya. Jadi ternyata mah harus total research gitu. Total research. Nah, total research tolong nanti Anda rumuskan. Berarti diganti KB. Operating sistemnya diganti, Intel diganti Oppo ya kan. Terus gak karu-karuan gitu. Nah, tapi itu juga enggak apa-apa. Di sini apa Anda makar dengan ngomong ini? Enggak apa-apa. Mudah-mudahan semua pemimpin di atas mendengar omongan Anda di sini. Kalau macam-macam aku saya ngadepi. Gak masalah. Ini bagus, ini suci. Ini suci karena Anda sungguhan ngomong ini. Nah, teman-teman sekalian, maka mari kita berdiskusi sampai jam 3 nanti dengan teman-teman kita ini. Kelompok-kelompok pemuda ya kritikan kamu nggak masalah. Karena untuk mendapatkan emas, Anda harus kerasan sama kerikilnya dulu. Nggak bisa Anda cari emas ke tambang terus ambil emas, itu nggak bisa. Ya kudu
wah dijualai kerikile, ketemu bongkahan tanah, itu semua proses untuk mendapatkan emas. Jadi banyak organisasi-organisasi yang sifatnya kerikil dan bongkahan tanah. Tapi kalau Anda bersabar sama mereka, akan muncul emas dari mereka. Gitu loh. Yang Anda kritik tadi kan, wah biyen zaman jadi tokoh mahasiswa gini, saiki akhirnya ya penindas. Loh itulah sing penindas. Yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan. Jangan lupa itu.